Studio Zumba adalah tempat paling hidup di gym, ruang yang penuh tawa, musik, dan semangat. Tapi hanya di siang atau sore hari, karena saat malam larut, ruang itu menjadi hal lain. Cermin-cermin yang biasanya membantu gerakan mulai bertindak di luar fungsinya. Dan bagi yang terlalu sering sendirian di sana, kadang mereka mulai bertanya, apakah yang di cermin masih benar-benar pantulan mereka? Atau sesuatu yang hanya meniru? Letaknya di lantai 2 paling pojok. Studio Zumba di gym ini besar dengan dinding kaca bening menghadap jalan. Di dalamnya dinding penuh cermin dari ujung ke ujung. Lantainya kayu mengkilap, berkilau karena lampu LED putih yang terang. Rini, seorang wanita berusia akhir 20-an, datang ke sini hampir setiap malam. Ia baru putus cinta, sedang dalam masa perbaikan diri. Olahraga jadi pelariannya, dan di jam 12 malam ke atas, ruangan itu miliknya sendiri. Tak ada pelatih, tak ada suara, hanya dia, musik, dan cermin. Ia membawa tripod kecil, rekam tiap sesi, diunggah ke story, diberi filter, caption motivasi. Namun dalam rekaman malam ketiga, ada satu frame yang mengganggu. Gerakannya tidak sinkron dengan pantulan. Rini duduk di kamar, memutar ulang video. Gerakannya jelas, langkah ke kanan lalu putar. Tapi di rekaman, tubuhnya bergerak dan pantulannya di cermin bergerak sedetik lebih awal. Sebuah kejanggalan kecil. Bisa jadi delay kamera, pikirnya. Namun semakin ia ulang, semakin jelas ada semacam keinginan dari pantulan itu untuk memimpin. Malam berikutnya ia kembali dengan rasa penasaran. Kali ini tanpa musik, hanya berdiri di depan cermin, diam menatap pantulan. Dan saat ia mengangkat tangan kanan perlahan, pantulan mengangkat tangan kiri. Normal, tapi setelah itu pantulan tidak menurunkannya, tetap diam menatap. Dan untuk sesaat, pantulan itu tersenyum. Rini tidak. Hari-hari berlalu, Rini semakin gelisah. Ia merasa seperti terus-menerus diperhatikan, bahkan di luar gym. Pantulan di cermin mobil, cermin kamar mandi, hingga layar ponsel kadang terasa memiliki ekspresi berbeda. Bukan mencerminkan dirinya, tapi mewakili sesuatu yang lain. Di malam ke-7, ia kembali ke studio. Kali ini ia ingin membuktikan atau mungkin menantang. Ia berdiri jauh dari cermin, tanpa kamera, tanpa musik. Lalu ia berjalan perlahan ke depan dan menyadari satu hal. Pantulannya sudah berdiri di sana lebih dulu. Ada mitos tua bahwa cermin adalah gerbang, bukan sekedar pantulan, tapi lapisan tipis antara dua dunia. Dan jika terlalu sering kau menatapnya sendirian, seseorang di sisi lain mungkin tertarik untuk menggantikanmu. Rini mencoba menjauh dari studio, tapi setiap ia menatap cermin dimanapun, ia lihat sesuatu yang tidak sesuai. Kadang pantulannya menangis diam-diam, kadang tertawa saat ia sendiri muram. Dan yang paling mengganggu saat ia bangun tengah malam, layar ponselnya menyala, menampilkan kamera depan, menampilkan dirinya tertidur. Tapi juga menampilkan versi lain dirinya berdiri di belakang, memandang penuh iri. Rini putuskan mengakhiri semuanya. Ia datang malam itu bukan untuk olahraga, tapi untuk menghadapi. Ia berdiri di tengah ruangan, matanya fokus pada pantulan, kedua tangan di sisi tubuh, pantulannya berbeda, postur lebih tegak, ekspresi lebih tenang, lebih percaya diri, seolah-olah ia adalah versi sempurna dari Rini yang asli. Kemudian pantulan itu melangkah keluar dari formasi mendekat ke arah kaca. Dan saat itu lampu ruangan padam sesaat. Saat menyala kembali, pantulan itu sudah tidak ada. Hanya Rini berdiri diam tersenyum tipis. Sejak malam itu, Rini tidak pernah terlihat lagi. Akun media sosialnya tetap aktif, video Zumba masih diunggah. Captionnya masih muncul, tapi orang-orang yang kenal dia merasa ada yang aneh. Senyumnya berbeda, gerakannya terlalu sempurna, dan matanya kosong. Dan di suatu malam, rekaman CCTV gym menangkap seorang wanita menari sendirian di studio Zumba. Tapi dari pantulan cermin ada dua sosok, bergerak tak serempak. Yang satu menari, yang satu hanya berdiri, menunggu giliran.